Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, perkenalkan saya Tisnilawati SKMMKes, dosen tetap di S1 di Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Video ini merupakan upaya pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan nantinya yang akan ditampilkan kegiatan pembelajaran dalam bentuk micro-teaching pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular, yang mana pada mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular ini penting dikaji oleh mahasiswa semester 4 S1 Kesehatan Masyarakat dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular ini relevan dengan bidang saya, yaitu bidang epidemiologi. Di sini di dalam mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep umum epidemiologi penyakit tidak menular. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menggunakan konsep epidemiologi untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang faktor risiko penyakit tidak menular. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai penyakit tidak menular yang pertama seperti kanker, yaitu kanker cervix, kanker payudara, penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, penyakit asma, penyakit PPOK, dan penyakit lainnya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka atau di ruang kelas. Untuk desain pembelajaran sendiri yang diterapkan dalam program ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga asesmen. Kemudian untuk evaluasi dan penilaian mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular ini terdiri dari 4 item penilaian. Yang pertama, penilaian kehadiran mahasiswa dengan bobot persentase 10%. Penilaian tugas dan keaktifan mahasiswa dengan bobot persentase 20%. Penilaian ujian tengah semester dengan bobot persentase 30%. Dan penilaian ujian akhir semester dengan bobot persentase 40%. Dari keempat item tadi dijumlahkan menjadi totalnya yaitu 100%. Di dalam video pembelajaran ini saya akan memfokuskan yaitu capaian CPMK yang kelima, yaitu mahasiswa mampu memahami tentang penyakit tidak menular yang utama, yaitu penyakit kanker cervix. Jadi melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep epidemiologi kanker cervix, mengenali faktor risiko, menjelaskan proses terjadinya penyakit, serta merancang upaya pencegahan berbasis masyarakat. Selanjutnya saya akan menampilkan proses di dalam pelaksanaan pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Siang, semangat kan? Semangat. Jadi hari ini kita lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya pada mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Ya. Jadi sebelum kita melakukan perkuliahan kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan budaya. Topik kita hari ini yaitu epidemiologi kanker cervix. Ya. Jadi sebelum kita masuk tentang topik epidemiologi penyakit kanker cervix ini, sebelumnya pertemuan kita kan sudah ada kita bahas tentang konsep epidemiologi penyakit tidak menular, bagaimana faktor risikonya, bagaimana faktor pencegahannya, kemudian faktor pengendaliannya. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik ini, bolehlah kita review kembali topik-topik yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi kira-kira kita ulang ya, apa itu yang dimaksud dengan epidemiologi penyakit tidak menular kira-kira.
Ya, Udi. Penyakit yang tidak dapat dipulangkan dari orang lain mengetahui kontak secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit ini umumnya berkembang secara kronis atau jangka panjang dan disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Ya, itu ya. Jadi secara garis besarnya seperti itu, artinya yang disampaikan Putra, yang disampaikan itu namun jadi penyakit epidemiologi itu ya karena penyakit yang menggunakan namun tidak ada faktor dari faktor virus yang menyebabkannya, gitu ya. Jadi untuk topik pembelajaran kita hari ini itu ya ada tentang definisi, ya ada tentang epidemiologinya, kemudian ada epidemiologi, gitu ya, kemudian ada faktor risiko, gejala klinisnya, faktor fisiologinya, diagnosisnya bagaimana, kemudian klasifikasi stadiumnya, dan kemudian ada pencegahannya, kemudian ada juga pengobatannya. Itu kanker yang terjadi pada leher rahim atau cervix, ya, yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan antara rahim dengan alat genitalia wanita, gitu ya. Jadi ini kanker ini berkembang secara perlahan, awalnya itu tidak kelihatan, ya, atau tidak menimbulkan gejala, gitu ya. Nah kalau bisa ini apa namanya, kita lihat dari gambar ini, ya, cervix itu yang warna biru, ya. Jadi ini alat genitalia wanita, ya. Jadi terdiri dari saluran kemaluan, kemudian cervix, kemudian uterus, ada juga paroki, ada juga ovarium, ya. Jadi sampai sini paham ya, khusus untuk genitalia wanita tadi, ya. Nah, kemudian kita cerita tentang epidemiologinya. Kalau epidemiologi ini kan berarti kita berhubungan tentang determinan, frekuensinya, gitu ya. Jadi kalau determinan itu biasanya berdasarkan apa, gitu ya. Atau topik kita itu biasanya kita bahas karena kaitannya dengan ya berdasarkan orang, berdasarkan tempat, berdasarkan waktu, gitu ya. Nah kalau kita lihat berdasarkan orang, kira-kira yang paling banyak terkena khususnya untuk kanker cervix itu pada siapa? Jadi perempuan yang punya faktor resiko, gitu ya. Kira-kira faktor risikonya apa? Ya, dia yang pertama memiliki riwayat infeksi HPV. Ya, HPV itu human papilloma virus, gitu ya. Jadi kemudian siapa lagi yang berisiko? Yang melakukan hubungan bergonta-ganti pasangan, artinya perilaku seksual yang berisiko, gitu ya. Kemudian siapa lagi? Imunitas tubuh yang rendah. Jadi wanita yang mempunyai imunitas yang rendah, ya itu kita epidemiologi kita katakan bahwa itu menjadi salah satu faktor berdasarkan orang, gitu ya. Lalu siapa lagi? Ya, wanita yang tidak melakukan screening khususnya untuk kanker cervix, gitu ya. Nah kemudian berdasarkan tempat, kalau kita lihat berdasarkan tempat ini biasanya kira-kira kanker cervix itu terjadi pada siapa? Paling banyak kalau berdasarkan tempat. Jadi biasanya bagi yang tidak terakses, mereka yang tidak ada aksesnya atau jauh atau kurangnya akses layanan kesehatan, khususnya bagi mereka yang mau melakukan screening, mereka nggak ada aksesnya mau kemana, gitu ya. Tempatnya jauh, nggak bisa dijangkau, khususnya dari segi pelayanan kesehatan, gitu ya. Kemudian apa lagi? Yang mereka nggak mendapatkan cakupan imunisasi HPV tadi, gitu ya. Terus berdasarkan layanan kesehatan reproduksi termasuk itu tadi ya. Kemudian berdasarkan waktu. Nah, kalau berdasarkan waktu ini biasanya kan kanker cervix itu tidak terjadi begitu terinfeksi HPV terus terjadi kanker cervix, tidak, dia punya ketinggalan waktu, dia punya ada batasan waktu sehingga sebenarnya masih bisa dicegah, gitu ya. Kalau dia melakukan deteksi dini, jadi sehingga harusnya tidak terjadi kanker cervix itu. Jadi kalau berdasarkan waktu jangka waktunya itu sebenarnya lama, jadi masih bisa dicegah, gitu ya. Datanya, jadi potensinya paling banyak kira-kira bagaimana, gitu ya. Jadi data yang terkait kanker seperti ini, ya kalau kita lihat secara keseluruhan peringkat dunia itu kita peringkat keempat khususnya untuk kanker cervix, ya. Ini menurut WHO tahun 2023. Kemudian kita masuk tentang etiologi atau penyebabnya. Nah, kalau penyakit tidak menular itu sebenarnya yang penyebab pastinya tidak ada. Tapi kalau untuk kanker cervix itu penyebab pastinya ada. Jadi apa sih penyebabnya? Penyebabnya ya karena infeksi persisten human papilloma virus, gitu ya. Nah, ini faktor penyebabnya. Artinya memang ada virus yang bisa menimbulkan satu penyakit itu, gitu ya. Kemudian
faktor risikonya apa gitu ya. Jadi faktor risikonya itu, jadi di sini ada menurut Mas dari 2019 ya, itu terdiri dari adanya infeksi HPV tadi ya, kemudian faktor umur gitu ya, kemudian aktivitas seksual pertama kali gitu ya, kemudian rokok ya, kemudian ada riwayat kematian B, kemudian ada kualitas itu pindah kelahiran gitu ya, riwayat kepindahan, kemudian mas ya. Kemudian gejala ini kira-kira apa sih gejalanya gitu ya, dengan biologi laboratorium. Gejalanya itu yang pertama dari panggul gitu ya, kayak tidak teratur, kemudian dari saat berhubungan seksual ya, kemudian pendarahan spontan ya, kemudian keputihan atau keluar cairan yang berbau juga gitu ya, kemudian perdarahan pada pasang hematomas itu gejala klinisnya. Sampai sini lanjut kita atau masih ada yang mau kita diskusikan? Lanjut ya. Nah ini patofisiologinya ya, di patofisiologinya itu artinya bagaimana penyakit kanker cervix itu bisa terjadi gitu ya. Jadi yang pertama itu ya ada infeksi HPV tadi ya. Jadi HPV itu masuk melalui mikroabrasi di epitel cervix. Mikroabrasi itu maksudnya dari luka-luka atau luka kecil yang tidak kita sadari di alat genitalia ataupun di daerah seperti gitu ya, luka kecil atau luka lecet. Nah itu dari situ maksudnya dua virus HPV tadi gitu ya ke dalam epitel cervix, lapisan kulit kita gitu ya. Kemudian yang kedua, virus itu menyebabkan transformasi secara sel ya, sehingga menjadi sel yang tidak normal gitu ya. Nah kemudian masuk ke pencegahan. Kira-kira apa sih yang perlu kita kerjakan supaya tidak terjadi penyakit kanker cervix ini ya. Jadi pertama itu ada pencegahan primer gitu ya. Jadi pencegahan primer ini ya yang pertama itu melakukan vaksinasi HPV ya. Jadi vaksinasi HPV ini idealnya itu diberikan pada anak perempuan usia 9 sampai 14 tahun. Nah, kemudian pencegahan primer yang kedua itu dengan edukasi ya, edukasi tentang hubungan seksual yang baik gitu ya, yang aman gitu ya. Nah, yang ketiga yang menunda usia untuk pertama kali melakukan hubungan seksual atau pencegahan primer. Pencegahan sekunder kira-kira gimana? Ya, kita melakukan screening dengan pemeriksaan IVA, dengan pemeriksaan pap smear gitu ya. Nah kalau untuk selanjutnya bisa dengan melakukan deteksi tadi gitu ya. Nah, kemudian pencegahan tertier, pencegahan tertier ini ya kita melakukan pengobatan dan dukungan untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup bagi si penderita kanker cervix gitu ya. Kita terkait dengan screening dan vaksinasi HPV ya, karena vaksinasi tadi kan sebagai program pemerintah juga ya. Jadi anak usia 9 sampai 14 tahun, nah itu biasanya dilakukan pada dia setiap bulan imunisasi anak sekolah gitu ya. Jadi ini ya kita harus pahami juga bagaimana kebijakan pemerintah terkait tentang screening dan vaksinasi HPV tadi gitu ya. Nah, kemudian ini ada namanya target eliminasi untuk kanker cervix di tahun 2030 gitu ya. Ini program pemerintah juga, jadi target pemerintah itu di tahun 2030 itu ngapain gitu ya. Jadi 90% anak perempuan usia 15 tahun itu sudah semua mendapatkan vaksin HPV gitu ya. Kemudian lagi 70% perempuan usia 30 sampai 69 tahun itu menjalani screening dengan tes DNA HPV gitu ya. Kenyataannya kira-kira gimana? Nah, data di tahun 2023 cakupan untuk screening kanker cervix di Indonesia itu masih di 4,2% ya, dari 70% ini data 2023 ya. Jadi nanti ya. Nah, kemudian peran promosinya bagaimana, khususnya tentang bagi kita secara masalah. Jadi yang pertama itu ya kita harus mengedukasi tentang vaksinasi dan screening gitu ya. Jadi kita bisa memberikan informasi yang akurat mengenai pentingnya vaksinasi HPV dan deteksi dini melalui screening ya, bisa dengan pap smear ataupun tes IVA ya.
Kemudian penggunaan media promosinya, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan media audio visual, ya, untuk meningkatkan pengetahuan dan minat wanita, khususnya wanita usia subur untuk melakukan deteksi dini. Ya. Nah, kemudian pengobatan, ya. Pengobatan untuk hal tersebut ini, ya, yang pertama itu bisa dengan pembedaan artinya dengan apa selain tadi, gitu ya. Kemudian menggunakan terapi penyinaran. Nah, terapi penyinaran ini kira-kira apa? Melakukan sinar radiasi, khususnya di mana? Jadi kalau terapi sinar ini ya khusus di daerah area yang terkena seperti tadi, ya, itu yang dilakukan sinar radiasinya, ya. Kemudian kemoterapi, aku rasa sudah sering dengar ya kemoterapi. Kira-kira apa itu kemoterapi? Pengobatan, ya. Jadi kemoterapi itu ya obat anti kanker. Jadi obat anti kanker ini bisa diberikan secara infus, bisa juga melalui tablet obat makan, gitu ya. Jadi ini fungsinya tuh apa? Ya untuk membunuh sel-sel kanker yang abnormal tadi, ya, untuk mematikan semua sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh. Ya. Kemudian ada terapi biologis, gitu ya. Terapi biologis itu maksudnya terapi imunoterapi. Pernah dengar imunoterapi? Nah, jadi imunoterapi itu ya ada obat juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya kalau daya tahan tubuh kita berarti meningkat, baik, berarti bisa melawan virus tadi, gitu ya. Jadi ada terapi biologisnya, jadi itu ada terapi yang diberikan atau obat yang diberikan untuk meningkatkan imun tubuh, gitu ya. Kemudian ada terapi alternatif dan tradisional. Maksudnya terapi alternatif dan tradisional ini maksudnya biasanya kalau yang alternatif itu biasanya kayak ini komplementer, terapi komplementer. Artinya dia terapi pendamping untuk pengobatan medis tadi, ya. Jadi kalau terapi alternatif ini apa namanya nggak langsung membunuh sel-sel kanker tadi, gitu ya. Jadi dia hanya efeknya itu untuk meringankan efek samping dari pengobatan medis tadi. Nah, jadi dari pengobatan medis tadi tradisional, kemoterapi, terapi imunologis, gitu kan, dia menimbulkan efek samping. Jadi dengan terapi alternatif ini dia mengurangi gangguan efek samping akibat pengobatan medis tadi, gitu. Paham ya? Jadi dia alternatif pendamping, ya, pendamping dari pengobatan medis, bukan berarti ini kanker cervix dan terapi alternatif, bukan gitu. Terapi alternatif ini maksudnya sebagai pendamping atau komplementer tadi dari terapi medis, ya. Jadi biasa dia memiliki perhatian pada kondisi gangguan efek sampingnya. Karena kalau sudah kemoterapi dan terapi penyinaran itu punya efek samping biasanya apa? Ada rasa mual, ada rasa nyeri, gitu ya. Kemudian bisa juga timbul stres, gitu ya. Jadi terapi alternatif inilah yang mendampingi. Kenapa? Karena terapi alternatif ini kan biasanya dengan apa? Contoh ya, kira-kira terapi alternatif ini pernah dengan akupuntur? Jadi akupuntur itu salah satu untuk terapi alternatif. Kenapa? Dengan akupuntur bisa meredakan nyeri yang ada, gitu ya, bisa mengurangi mual, gitu ya. Kemudian ada juga terapi tradisional. Nah, terapi tradisional ini maksudnya ke arah terapi yang menggunakan herbal. Pernah dengar ya, menggunakan herbal. Nah, jadi kalau herbal ini ya dia pasti apa namanya, memanfaatkan tanaman-tanaman herbal yang punya kandungan antioksidan. Kira-kira apa yang tanaman apa yang punya antioksidan tinggi, atau tanaman apa yang bisa yang punya anti-inflamasi, anti-peradangan. Nah, itulah dimanfaatkan untuk pendampingan juga. Dia bukan langsung ini ya, pendampingan juga. Jadi kalau yang antioksidannya tinggi itu bisa mencegah dari pertumbuhan sel-sel yang tidak normal tadi, gitu ya. Jadi selanjutnya mungkin kita bisa ada diskusi, ya. Kira-kira kalau dari kasus kita ini
ya seorang perempuan ya usia 35 tahun belum pernah melakukan pemeriksaan infal ya, dia datang ke puskesmas karena mengalami perdarahan setelah melakukan hubungan seksual. Kemudian ada kemungkinan yang tidak normal ini dengan akan berlaku gitu ya. Kemudian inilah tugas kalian, ini kita diskusi sekarang ini untuk kira-kira mengidentifikasi dari kasus yang ada ini faktor risikonya apa. Kita sama-sama bahas ini berdiskusi. Jadi boleh ini yang baris depan ini kelompok 1, baris belakang kelompok 2. Jadi boleh ini diskusikan faktor risikonya apa, gitu kan? Gejalanya apa yang perlu diwaspadai, gitu ya. Kemudian pemeriksaan yang dianjurkan, gitu ya. Kemudian bentuk edukasinya apa, gitu ya. Boleh diskusi untuk kasus kita ini, ya. Jadi nanti bisa dipaparkan di identifikasi kalau oleh seorang perempuan harus yang juga tahun, ya. Sebelum pernah melakukan pemeriksaan infal, gitu ya. Kira faktor risikonya apa? Jadi boleh sama-sama diskusi, sama-sama kita bahas. Ya, jadi dia kita paparkan dari kasus ini kira-kira apa. Ya, dari kasus ini, modal diskusi yang akan nanti memaparkan apa, gitu ya, apa yang depan faktor risiko dari jalannya apa yang perlu diwaspadai, ya. Ya, yang baris 2 pemeriksaan yang dianjurkannya apa, kemudian bentuk edukasinya apa, gitu ya. Kita diskusikan bersama. Itu pertama ada hubungan seksual pada usia yang paling muda. Dan Belum, yang ini maksud saya yang ini untuk kasus kita ini kira-kira faktor risikonya apa? Hah? Ya, itu menjadi faktor risiko ya, karena dia tidak pernah melakukan ini. Kemudian apa lagi kira-kira yang menjadi faktor risikonya? tidak mendapatkan vaksin HPV. Tidak pernah mendapatkan vaksin HPV. Kemudian apa lagi? Aktivitas seksual yang menggunakan HPV. Jadi ini faktor risikonya. Dan misalnya berganti pasangan seksual. Ya. Merokok. Merokok. Ya, boleh merokok. Tapi kalau dari kasus ini dia tidak terdeteksi merokok ya, kebetulan. Nah, untuk itu dari kasus ini. Jadi kalau untuk merokok itu ini nggak ada datanya gitu ya. Jadi kalau secara teorinya merokok menjadi faktor risiko. Nah, kita bahas tentang kasusnya ini gitu ya. Jadi tidak pernah melakukan pemeriksaan infal itu menjadi faktor resiko yang paling utama gitu ya. Jadi kalau kita dari bahas kita kasus ini, kira-kira yang perlu kita waspadai gejalanya apa sih kira-kira? Dari saat hubungan seksual kok. Ya, yang di sini terjadinya perdarahan setelah melakukan hubungan seksual. Nah, kira-kira pemeriksaan yang diajukan apa ini? Mengapa ini? Pemeriksaan infal sebagai screening awal. Pemeriksaan infal sebagai screening awal. Nah, kemudian apa lagi? Edukasinya apa yang perlu kita jelaskan? Jelaskan pentingnya deteksi dini. Jelaskan tentang pentingnya deteksi dini. Menjelaskan tentang pentingnya deteksi dini. Deteksi dininya itu apa? Yang harus lakukan di mana lagi? Gitu kan? Kita jelaskan tentang pemeriksaan infal itu apa? Jadi edukasinya. Kemudian apa lagi selain itu? Jadi inilah untuk diskusi kasus
kita hari ini gitu ya. Nah, jadi nanti bisa kita bahas lagi untuk tadi kasus untuk menentukan bagaimana faktor risikonya, bagaimana kendala yang perlu kita waspadai, kemudian pemeriksaan apa yang harus dilakukan gitu ya, kemudian edukasi apa yang perlu kita sampaikan gitu ya. Kita bisa ya, kuisnya itu yang berhubungan topik kita tadi tentang kanker ya. Jadi kira-kira dari pembahasan kita tadi apa yang menjadi etiologi atau yang menjadi faktor risiko terjadinya kanker seperti ini. Adalah info infeksi HIV risiko tinggi yang masih baru. Selanjutnya hubungan seksual pada usia yang baru. Ya, lagi ada lagi yang bisa nambahin? Perlindungan pasangan seksual, lalu riwayat pertama seksual berisiko. Ada lagi? Ya, Sisi, boleh? Tubuh yang rendah, Dan tubuh yang rendah, riwayat infeksi menular seksual. riwayat infeksi menular seksual. Ada lagi yang mau nambahin? Tidak pernahnya melakukan screening tidak vaksin ataupun tes HIV, lalu rendahnya pengetahuan tentang reproduksi kesehatan, lalu rendahnya juga akses terhadap pelayanan kesehatan wanita. Berarti masuk ke situ Pak, jangkauan pelayanan tadi ya, menjadi faktor risiko ya. Oke, itu khusus untuk etiologi atau faktor risiko. Karena saya kira-kira pencegahan, pencegahan tadi kan ada 3, kira-kira apa tadi pencegahannya? Kira bisa siapa yang jawab pencegahannya? Iqbal boleh pencegahannya? Yang pertama ada pencegahan preventif, yaitu yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya infeksi HIV dan mengurangi faktor risiko ini. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama ada vaksinasi HIV, edukasi kesehatan reproduksi, perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab, tidak merokok, menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan literasi masyarakat tentang HPV. Yang terakhir ada mendorong peran keluarga dan sekolah dalam pendidikan reproduksi. Ada lagi yang mau nambahin? Ya, boleh. Ada juga pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini bertujuan untuk menemukan resiko kanker atau kanker awal. Upayanya itu meliputi yang pertama pemeriksaan IPA, pap smear, tes HPV DNA, lalu tindakan hasil screening mencurigakan. Selanjutnya rujukan penangguhan untuk kolposcopy atau biopsi. Lalu yang terakhir edukasi agar perempuan tidak menunda pemeriksaan. Tuh, ada lagi kira-kira untuk pencegahannya? Ya, lagi tadi kan 3 ya. Ini apa? Yang ketiga itu pencegahan usia. Pencegahan usia tujuan mengurangi komplikasi, meningkatkan kualitas hidup, dan mencegah kejahatan atau kematian. Terus upayanya itu pengobatan sesuai stadium, pemantauan setelah terapi, dukungan psikososial, terus perawatan paliatif bila diperlukan. Dan ada juga rehabilitasi fisik dan mental, dan terakhir dukungan keluarga dan komunitas. Iya, itu ya. Jadi perlu dukungan keluarga juga di situ ya. Jadi kalau sudah sakit ini ya perlu paling pertama itu dukungan keluarga gitu ya. Jadi saya atur dulu untuk kita semua. Jadi sebelum saya akhiri untuk pertemuan kita ini, kira-kira ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau dipertanyakan, boleh? Cukup ya, jelas. Cukup. Demikian untuk pertemuan kita hari ini, khususnya tentang topik epidemiologi penyakit kanker cervix. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas tentang epidemiologi penyakit jantung koroner. Jadi nanti bisa buka dulu dari kelasnya ya, dari Google Class kita itu sudah ada materi-materinya. Jadi nanti bisa kalian baca dulu di Google Classnya dan nanti minggu depan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi demikian untuk hari ini, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Saya sudah katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.